Halo, hai anak-anak Ibu. Jumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 8 dengan saya Ibu Maya Manulangga. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat. Oke? Baik anak-anak, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking supaya kita semangat dalam video pembelajaran pada hari ini. Ice breaking hari ini kita menyanyi lagu Marina Menari di Atas Menara. Jadi perhatikan ke Ibu. Kata Marina kita taruh tangan di dada. Menari kita buat gerakan menari. Di atas kita taruh tangan di bahu. Kemudian menara kita buat bentuk seperti ini. Oke? Ibu akan memberikan contohnya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, siap? Mari kita lakukan bersama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, 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 di atas Marina, menara, Marina, menari di atas. Oke, anak-anak sekalian, demikian ice breaking kita. Manfaat dari ice breaking ini adalah supaya kita bisa konsentrasi, kita bisa semangat dalam kita mengikuti pembelajaran. Oke? Nah, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi. Kita menyanyi lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita ikuti musik yang ada pada materi kita hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oke anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam kita belajar. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah kami nikmati dalam hidup kami. Kami diberi kesehatan yang cukup, kami diberikan berkat yang cukup. Bahkan Bapa mengutus Roh Kudus untuk selalu ada menemani kami dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami mau belajar Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, untuk presensi Ibu akan ambil berdasarkan siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi sebentar di akhir pertemuan kita, Ibu akan memberikan tugas. Nah,
Siapa yang mengumpulkan tugas, siswa yang mengumpulkan tugas, Ibu anggap hadir untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, siswa yang mengumpulkan tugas, Ibu anggap hadir untuk pertemuan kita hari ini. Oke? Nah, kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang kedua, mempraktikkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, menganalisa pesan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dan yang terakhir, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Indikator kita yaitu yang pertama, memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang kedua, memahami bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan. Dan yang ketiga, mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam hidupnya sehari-hari, di masa kini, dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangan. Berdasarkan indikator, adapun tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mengimani peran Roh Kudus melalui lagu dalam proses hidup beriman. Yang kedua, membangun sikap saling menolong dengan sesama sebagai wujud hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, menjelaskan pesan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Trinitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menguraikan tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dengan materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Dari bahan Alkitab, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Oke, anak-anak sekalian, pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang siapa itu Roh Kudus dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan pada kalian bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang dikirim oleh Allah untuk menghibur manusia yang ditinggalkan atau yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ini menunjukkan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia telah Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia mengutus Roh Kudus untuk berperan menggantikan posisinya di dunia ini dalam menghibur dan menguatkan kita orang percaya yang secara fisik Tuhan Allah telah naik ke surga, pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, anak-anak masih adakah yang ingat materi kita pada minggu yang lalu? Apakah masih ada yang ingat siapa itu Roh Kudus? Yap, benar sekali. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Nah, masih adakah juga yang ingat tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya? Ya, Roh Kudus adalah penghibur, penolong, dan teman yang setia. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan belajar dan kita akan melihat tentang peran Roh Kudus. Dia tidak hanya menghibur, menolong, kemudian dia menjadi teman yang setia bagi kita orang percaya, tetapi dia juga berperan sebagai yang menguatkan orang percaya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi kita
Mari terlebih dahulu kita menyaksikan video inspirasi berikut ini. Selamat menyaksikan.
Baik anak-anak, demikian video inspirasi. Kalian sudah lihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang atau anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, saat kamu sedang sedih, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak, kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Perasaan ini biasanya akan hilang apabila kita berjumpa dengan seorang teman atau sanak saudara yang mampu menghibur kita, memberikan nasihat kepada kita, dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali. Memang benar bahwa penghibur dia selalu mengandung penguatan. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, tayangan yang kita saksikan tadi itu dia memberikan bagaimana Allah dia datang kepada kita saat kita membutuhkan melalui Roh Kudus-Nya. Kita lihat benar bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hati pelakon yang tadi kita sudah saksikan dalam video tadi, bagaimana dia mengubah anak-anak Tuhan dalam video pembelajaran yang sudah kita lihat tadi. Roh Kudus tidak hanya mengarahkan kita ke jalan yang benar, dia tidak hanya menghibur, tidak dia jadi teman, tidak hanya dia menguatkan, tetapi juga dia mengubah hati kita supaya kita bisa jadi lebih baik dari hari ke hari. Dia juga mengajarkan kita bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya sikap kita dan bagaimana seharusnya perilaku yang harus kita lakukan dalam kita punya kehidupan. Nah, anak-anak Ibu, kehidupan kita orang percaya itu memang sangat berbahagia, anak-anak. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus dia selalu menghibur dan menguatkan. Misalnya, saat Ibu atau mungkin kalian kehilangan orang yang kita kasihi, misalnya, Roh Kudus akan ada dan datang. Dia datang menguatkan dan menghibur kita. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara kita, lewat orang tua kita, lewat tetangga, teman, lewat kerabat, dan lewat semua orang yang datang dan turut merasakan apa yang kita alami. Itu cara Roh Kudus bekerja. Roh Kudus juga datang untuk tuntun kita. Dia ajar kita, kemudian dia mengingatkan kita untuk kita selalu melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus, dia diterjemahkan menjadi kata comforter. Nah, comforter ini dia berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, yaitu bersama-sama, kemudian forte, kekuatan. Jadi, comforter atau comfort artinya datang dan hadir bersama-sama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan. Nah, anak-anak sekalian, jadi jelaslah bahwa dari pelajaran yang sudah kita pelajari, bahkan dari tayangan yang sudah kalian saksikan tadi, bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah yang diutus oleh Allah datang di tengah-tengah kita umat manusia, menghibur dan menguatkan orang percaya. Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak yang Ibu kasihi, tanda dari kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya itu dapat kita lihat pada Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Dan ini ditunjukkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi 9 buah roh ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi bagi siapa anak-anak, ya ibu dan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan melakukan hal ini, berarti dia menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Oke anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini. Ibu bagi anak-anak yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah Ibu terangkan hari ini, dapat mengajukan pertanyaan pada grup WhatsApp kelas kita. Oke? Ibu akan menjawabnya. Dan sebagai bahan diskusi kita, seperti biasa selama masa BDR, belajar dari rumah, Ibu memberikan tugas untuk didiskusikan dengan orang tua, teman, saudara, atau keluarga kalian tentang beberapa hal berkaitan dengan materi. Seperti yang pertama, diskusikan bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, buatlah lembar komitmen pribadi yang menggambarkan penyerahan dirimu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Ibu juga mengharapkan kalian mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat sebuah makalah tentang tokoh-tokoh yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Jadi, tokoh-tokoh ini terserah kalian mau pakai tokoh-tokoh Alkitab atau tokoh-tokoh gereja, atau bahkan kalian melihat orang-orang yang kalian rasa bahwa hidupnya dituntun Roh Kudus, boleh kalian buat makalah tentang kehidupannya secara keseluruhan. Oke, sebagai bahan evaluasi, Ibu menyiapkan soal pilihan ganda. Soal ini dapat kalian kerjakan, bisa kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit untuk dikerjakan. Ada 5 soal, kalian kerjakan. Ada 5 soal, butir soal, kalian kerjakan. Ibu akan menunggu. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Oke. Sambil kalian membaca, kemudian menjawab soal yang ada pada bahan evaluasi kita untuk materi hari ini, Ibu akan membuat kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya adalah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah yang datang sebagai pengganti Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Roh Kudus berperan sebagai penghibur dan menguatkan orang percaya dalam menjalani hidupnya. Sebagaimana kata penghibur, dia berasal dari kata comforter, yang artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka dan mengalami kemalangan. Nah, tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah 9 buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Nah, rema buat kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 26. Kalian dapat melihatnya pada Alkitab kalian masing-masing, kemudian membacanya ya. Dan ayat hafalan juga ada pada Yesaya pasal 11 ayat 2,
kalian juga dapat mengikuti, menyimaknya, kemudian mencoba untuk menghafalnya, wajib untuk menghafalnya. Kemudian kalian renungkan isi dari bacaan yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup seluruh rangkaian pertemuan kita pada hari ini, sekali lagi Ibu ingatkan, bila ada pertanyaan, nanti bisa kalian sampaikan melalui grup WA kelas kita. Dan ingat, presensi hari ini Ibu akan lihat berdasarkan siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi, siswa yang mengumpulkan tugas pada Ibu anggap hadir pada pertemuan hari ini, oke? Dan Ibu harapkan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, baik itu untuk tugas diskusi maupun tugas mandiri, tolong kalian kerjakan dengan baik dan benar dan dikumpulkan sebelum pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Sedangkan untuk evaluasi, kalian kerjakan memang hari ini, kemudian langsung kirim jawabannya pada grup kelas kita, oke? Ibu harap kalian kirimkan langsung ke nomor Ibu saja, jangan masukkan ke grup supaya jawabannya tidak di-copy, jawaban kalian tidak di-copy oleh teman lain. Oke, anak-anak? Baik, sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti dat menari. Oke, anak-anak, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kita dalam kita belajar. Ada doa yang sudah Ibu siapkan, Ibu ajak kita untuk kita berdoa secara bersama-sama dan Ibu harap sekali semua anak-anak Ibu mengambil bagian, oke? Mari kita teduhkan hati, kita berdoa secara bersama-sama, kita mengikuti doa yang ada pada teks yang ada sudah pada teks materi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kami dalam proses belajar kami hari ini. Berkati apa yang kami pelajari agar berguna bagi kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap materi kita kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan Shalom.